Perlindungan anti-drone terlihat di menara komando kapal selam rudal balistik Tula Rusia. Ini menunjukkan meningkatnya ancaman drone yang dihadapi negara tersebut. Kapal selam rudal balistik nuklir kelas Delta IV Tula terlihat menggunakan pelindung lapis baja yang umumnya dikenal sebagai cockpit atau sangkar. Peralatan itu ditempatkan di atas menara komandonya. Tujuannya hampir pasti untuk membantu melindungi dari serangan drone. Ini menjadi contoh pertama dari perlindungan tambahan semacam ini yang dikenakan pada kapal selam. Sebelumnya, sangkar perlindungan secara rutin digunakan pada tank dan kendaraan lapis baja oleh kedua belah pihak yang berkonflik di Ukraina. Hal ini menggarisbawahi meningkatnya ancaman drone. Tula pertama kali terlihat dengan tindakan penanggulangan drone dalam video yang baru-baru ini ditayangkan saluran televisi Rusia 24. Kapal selam yang di Rusia disebut sebagai kapal kelas proyek 667 BDRM atau Delfin ditugaskan ke Armada Utara. Kapal ditempatkan di Gatsievo di wilayah Murmansk, daerah paling utara di negara itu. Kapal selam kelas Delta IV masing-masing memiliki bobot teredam sekitar 15.500 ton. Kapal dapat memuat hingga 16 rudal balistik yang diluncurkan dari kapal selam R-29 RMU Sineva. Tula terlihat berlabuh di sebelah Viper, kapal selam serang nuklir proyek 971U yang oleh NATO disebut sebagai kelas Aquila II. Viper yang jauh lebih ramping tidak memiliki sangkar di atas menara komandonya. Para ahli dan pengamat mengemukakan kemungkinan struktur di atas menara komando Tula juga bisa menjadi bagian dari perlindungan matahari. Juga tidak jelas apa yang mungkin terjadi jika kapal selam itu kemudian menyelam. Akan lebih masuk akal jika peralatan itu relatif mudah dipasang dan dilepas sesuai dengan kebutuhan, sehingga sangkar hanya dipasang ketika kapal berada di permukaan. Apapun masalahnya, desain semacam ini sejalan dengan jenis perlindungan anti-drone tambahan yang pertama kali dipasang oleh pasukan Rusia pada tank mereka. Peralatan ini sudah mulai muncul saat persiapan invasi Rusia ke wilayah Ukraina pada tahun 2022. Armor jenis ini kemudian menjadi fitur umum pada tank Rusia dan Ukraina serta kendaraan lapis baja lainnya. Tank Israel yang menyerang Gaza juga mengadopsi perlindungan semacam ini. Gatsievo berjarak lebih dari 1.600 km dari garis depan di Ukraina dan berada di luar jangkauan drone kamikaze jarak jauh Kiev. Tetapi tim sabotase mampu melakukan serangan di wilayah Rusia, termasuk dengan menggunakan drone bersenjata jarak pendek. Operasi itu telah terjadi hingga wilayah Pskov di Rusia, namun masih ratusan kilometer di selatan Murmansk. Bagian atas menara komando yang terbuka di kapal selam, terutama jenis rudal balistik nuklir strategis yang sangat berharga, akan menjadi target menarik untuk serangan pesawat tak berawak. Selain itu, kapal selam berlayar di permukaan saat masuk dan keluar dari pelabuhan, dan terkadang juga melakukan hal tersebut saat transit di masa damai melalui jalur perairan yang padat. Pada saat yang sama, mereka memiliki kemampuan manuver terbatas saat berada di permukaan dan tidak memiliki pertahanan jarak dekat seperti yang dimiliki kapal perang permukaan. Serangan drone yang berhasil terhadap kapal selam bisa menjadi bencana. Bahkan drone dengan hulu ledak yang relatif kecil berpotensi memicu kebakaran hebat. Kebakaran besar yang terjadi di kapal selam nuklir dapat menimbulkan dampak besar di luar lambung kapal. Drone FPV khususnya sangat bermanuver dan telah menunjukkan kemampuannya untuk masuk ke dalam kendaraan lapis baja melalui lubang terbuka atau masuk ke dalam gedung melalui lubang apapun yang tersedia. Drone bersenjata yang dikonfigurasi untuk menjatuhkan amunisi improvisasi juga terbukti mampu memasukkan muatannya ke dalam lubang palka dan ruang kecil lainnya. Drone yang lebih kecil, terutama yang bergerak tidak menentu, akan sulit dikenali dan juga ditembak jatuh. Dengan kemampuan manuver tingkat tinggi, drone FPV juga telah menunjukkan kemampuannya untuk menghindari desain perlindungan sangkar tertentu. Hal ini pada gilirannya menyebabkan munculnya konfigurasi sangkar lapis baja yang semakin rumit di medan perang Ukraina. Secara keseluruhan, masih ada pertanyaan mengenai sangkar pelindung anti-drone di menara komando Tula dan seberapa efektif hal itu dalam prakteknya.
Munculnya perlengkapan tersebut di kapal selam ratusan bahkan ribuan kilometer jauhnya dari Ukraina menggarisbawahi ada kekhawatiran tentang bahaya yang ditimbulkan oleh drone bersenjata. Ancaman yang kini nyata terjadi di semua domain dan terus berkembang di seluruh dunia. Baru-baru ini, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu mengunjungi markas armada Laut Hitam di Sevastopol yang ada di semenanjung Crimea. Saat berada di sana, dia menyerukan pertahanan lebih kuat dan kesiapan lebih baik terhadap drone udara. Juga dari kapal permukaan tak berawak Ukraina yang telah menenggelamkan 3 kapal perang Rusia di Laut Hitam sejak Februari. Jadi, sangkar di atas menara komando kapal selam mencerminkan ancaman yang semakin perlu diatasi, dan itu tidak hanya oleh Angkatan Laut Rusia. Demikian sahabat Jejatapa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam Fly Like an Eagle, Fight Like a Falcon.